Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara pagi hari ini, pagi yang indah, penuh sukacita. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita saudara, dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menyembah, memuji memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Adapun kami pagi hari ini bukan karena kebolehan kami, tetapi karena Yesus yang memberikan kesempatan ini untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, berkaryalah Tuhan lewat pendengaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Urapilah setiap pendengaran kami. Urapilah Tuhan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, sehingga isi hati-Mu Tuhan boleh kami dengar di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 22 saudara. Amsal 17 ayat 22 berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur saudara. Hati yang gembira dalam ungkapan yang lebih luas disebut hati yang bahagia. Alkitab tidak pernah salah dalam membuat suatu pernyataan saudara. Saudaraku, Alkitab tidak pernah salah dalam membuat suatu pernyataan. Ilmu pengetahuan membuktikan hati yang bahagia sangat mempengaruhi kesehatan kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah pagi hari ini semua bahagia? Saudara, ada seseorang para peneliti. Dia menulis salah satu buku. Menyimpulkan orang yang stres hidupnya memiliki daya tahan tubuh yang lemah, saudara. Tahun 2006, dia menyimpulkan bahwa orang yang stres hidupnya memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Dalam risetnya, saudara. Yang lebih mengejutkan lagi, hasil temuan dari Carnegie Mellon, Universitas di Amerika Serikat, saudara, membuktikan bahwa orang yang tidak bahagia berpotensi terserang flu 3 kali dibanding mereka yang bahagia. Jadi berbahagialah saudara, bersukacita karena Tuhanlah sukacita kita. Amin. Jadi terbukti hati kita bahagia atau tidak sangat menentukan kesehatan kita. Bagaimana caranya supaya hati kita bisa gembira? Saudara, bagaimana caranya supaya hati kita bisa gembira? Rasul Paulus memberi nasihat yang sangat baik dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhanlah yang menjadi sukacita kita. Tekanan hidup sering merampas sukacita kita, saudara. Membuat kita murung dan kehilangan semangat. Kita berpikir tidak ada lagi solusi jalan keluarnya. Dalam kondisi hidup yang seperti itu, kita mesti segera datang kepada Tuhan. Daripadanya lah kita akan memperoleh pengharapan. Pengharapan yang membangkitkan gairah hidup kita. Saudara, Nabi Nehemia mempertegas lewat pernyataan yang membuat hati dan pemikiran kita adem. Dan tertulis dalam Nehemia 8 ayat 10. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Haleluya. Tuhanlah
sukacita kita. Tidak ada pintu lain untuk bisa menemukan sukacita. Harta tidak selamanya bisa menjamin, saudara. Harta hari ini, besok bisa tiada. Kesehatan juga sama, saudara. Tanpa diduga virus menyelinap ke dalam tubuh kita. Pasangan hidup, keluarga, teman tidak selalu bisa kita andalkan. Bahkan kenyataannya seringkali menyusahkan, saudara. Hanya Tuhanlah satu-satunya pintu jalan keluar yang mampu membawa kita ke dalam alam sukacita. Haleluya. Saat kita memanggil namanya, timbul ketenangan yang luar biasa. Panggil, saudara. Panggil nama Tuhan kita. Apalagi waktu kita menyerahkan masalah kita. Hati ini begitu sejuk. Bagai air surga menetes dan menyirami taman hati yang kering, saudara. Apalagi jika kita bisa bersikap dan mengambil keputusan. Aku berserah kepadamu, ya Tuhan. Bagai batu besar yang menindih hidup kita, langsung terangkat. Hidup ini jadi ringan, tanpa beban lagi, saudara. Kita bukan saja bisa berjalan lagi, bahkan berlari, seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 14 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, Paulus bisa. Mengapa kita tidak, saudara? Anda mau mencobanya, kan? Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mau mencobakah? Saya yakin dan percaya kalau firman Tuhan yang berkata, firman adalah ungkapan Tuhan. Firman yang berjanji, firman yang menepati, dan firman tahu sampai sebatas apa kekuatan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhanlah sukacita kita. Tidak ada yang lain, saudara. Adapun yang ada sekarang, itu bisa berlalu. Tapi kalau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur. Kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu yang memberkati kami. Lewat kebenaran firman Tuhan. Semangat hati dan sukacita yang baru yang Tuhan berikan. Hingga kami semangat di dalam melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Semangat dalam beraktivitas. Semangat iman percaya kami semakin dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sukacita sorga pagi hari ini sudah kami terima. Haleluya, terpujilah Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, hamba berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar di pagi hari ini, berkatilah. Dan berkati dalam melaksanakan aktivitas mereka. Berkati Tuhan dalam mengantar anak-anaknya ke sekolah. Berkati Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Dalam nama Yesus, pribadi lepas pribadi yang mendengarkan renungan pagi hari ini berkati, baik keluarga lepas keluarga berkati. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, Engkaulah sukacita kami. Tuhan, buatlah firman-Mu ini Tuhan, menjadi rema di dalam hidup kami. Untuk kami tidak khawatir, untuk kami tidak bimbang, supaya kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kekuatan baru ini Tuhan, boleh kami pegang di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah berdoa, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan turut campur dalam setiap langkah kita. Haleluya. Sampai berjumpa kembali saudara dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.